Terus ada kerinduan. Suami saya juga bukan di agama Kristen, dia Buddhis. Ya, saya ada kerinduan, saya pengen sekali bisa beribadah bareng-bareng sama dia. Atau kalau saya dengerin ibadah online, kita bisa sama-sama gitu. Saya percaya mukjizat itu ada. Sampai suatu hari dia bilang sama saya, "Sayang, saya mau dibaptis." Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut Pandang kali ini akan membahas tentang perjalanan iman dari Kiki Fatmala setelah ia menetapkan atau memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak puas hanya sekedar dirinya saja yang menikmati atau merasakan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, tetapi dia juga ingin membagikan keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya kepada Chris yang menjadi suaminya. Chris berlatar belakang beragama Buddhis dan akhirnya setelah sekian lama ia dekat dengan Kiki Fatmala. Kiki mempunyai kerinduan yang besar dan ini menjadi kerinduan dia sebelum ia berpulang ke rumah Bapa di surga. Ia terus mendoakan supaya ia tidak hanya sendiri beribadah kepada Tuhan, tetapi dia juga ingin agar pasangannya juga dapat beribadah bersama-sama dengan Kiki, menyembah Allah yang sama, Allah yang satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi kerinduan Kiki yang setiap waktu didoakan dan menjadi pokok doa utama dalam hidupnya agar Chris bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan hal itu pun akhirnya dijawab oleh Tuhan. Kiki percaya semua karena mujizat Tuhan. Chris membuka hatinya lewat kehidupan dan doa-doa yang dinaikkan oleh Kiki Fatmala. Akhirnya menyerahkan hidupnya untuk mau dibaptis dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan kemudian mereka menikah, berkati secara Kristen, dan inilah yang menjadi kebahagiaan dari Kiki Fatmala sebelum ia berpulang ke rumah Bapa di surga. Terus ada kerinduan. Suami saya juga bukan di agama Kristen, dia Buddhis. Ya, saya ada kerinduan, saya pengen sekali bisa beribadah bareng-bareng sama dia. Atau kalau saya dengerin ibadah online, kita bisa sama-sama gitu. Saya selalu bawa doa yang saya doa setiap hari. Saya doa hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan kesehatan, berkat yang gak ada henti-hentinya sampai sekarang, hanya mengucap syukur. Terus saya tuh hanya berdoa bukan untuk keperluan saya, tapi kepentingan sendiri. Saya berdoa, Tuhan, jamah hati Chris untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Tuhan, saya ada kerinduan. Saya pengen ibadah bersama dengan dia setiap hari Minggu. Sampai suatu hari saya nggak lepas, saya selalu berdoa untuk dia. Kita bisa beribadah sama-sama. Saya juga masih belajar, saya perlu banyak belajar sampai sekarang. Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, itu karena doa, Tuhan dengar doa saya. Tuhan baik sekali. Saya percaya mukjizat itu ada. Sampai suatu hari dia bilang sama saya, "Sayang, saya mau dibaptis." Saya cari tempat-tempat untuk dia dibaptis. Semua gereja lagi corona, tapi gak ada yang mau baptis karena sedang corona. Tapi Tuhan baik, ada aja jalan. Ada teman, akhirnya singkat cerita suami saya dibaptis.
dan menerima Tuhan Yesus lahir baru. Amin. Ya, terus kita juga diberkati, kita menikah secara Kristen. Oh iya nih, ini waktu saya diberkati itu di rumah karena lagi corona. Jadi ya udah cuma orang dari gereja aja, tidak ada siapa-siapa karena lagi corona. Jadi kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi ada pendeta Pak Dolfi dengan istrinya dan teman saya yang mengenalkan dengan pendeta Dolfi. Jadi saya di sini hanya menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Apa yang saya minta, saya tidak minta untuk kepentingan diri saya tapi saya hanya meminta jamah hati suami saya untuk kita bisa beribadah sama-sama. Tuhan dengar dan Tuhan jawab, enggak lama. Mungkin banyak orang yang meragukan atas kesaksian dari Kiki Fatmala karena keputusannya untuk menjadi orang Kristen atau mengikut Yesus. Di mana agama sebelumnya dari Kiki Fatmala, ia merupakan seorang Muslim. Dan kemudian ia bersaksi bahwa ia telah menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus atau menganut agama Kristen. Banyak masyarakat memberi tanggapan secara subjektif atau spekulatif bahwa keputusan dari Kiki Fatmala menjadi Kristen adalah karena alasan sudah tidak laku lagi di dunia industri perfilman di Indonesia. Apa yang dia lakukan merupakan aksi pansos supaya media melirik dia kembali dan memanggil dia untuk bermain film atau apapun itu. Namun dari kesaksian yang disampaikan oleh Kiki Fatmala menjawab bahwa tuduhan-tuduhan spekulatif dari masyarakat tentang ketidakseriusan dia untuk mengikut Yesus dipatahkan secara langsung. Dasarnya adalah ia bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, dan tentu kepercayaan dia dilatar belakangi atau didasari oleh pengalaman secara pribadi, karena dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga dia ingin rasa yang ia alami itu dapat dia bagikan kepada orang lain. Ada luapan yang tak terbendung yang ia rasakan, yaitu luapan kasih Kristus yang ada di dalam hatinya, sehingga ia juga rindu menunaikan tugas amanat agung, yaitu pergi dan memberitakan kasih Tuhan. Dan dalam hal ini ia bergumul, berdoa, memberitakan kasih Tuhan, yaitu kepada suaminya, Chris. Dan Chris juga akhirnya merasakan kasih Tuhan, lawatan Tuhan, dan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Dan ini menjadi tanda keseriusan atau kesungguhan bahwa Kiki Fatmala bukanlah hanya sebagai jembatan pansos atau untuk mendongkrak popularitasnya kembali ketika ia berpindah agama dari Islam ke Kristen, melainkan karena benar-benar dia merasakan jamahan kasih Tuhan yang begitu agung meliputi kehidupannya. Dan kerinduan dia sebelum dia berpulang ke rumah Bapa di surga, hal itu pun akhirnya digenapkan oleh Tuhan
di dalam pergumulan yang dia sampaikan menjadi pokok doa dalam hidupnya, agar Chris juga bisa bersama-sama menyembah Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kesaksian dari Kiki Fatmala benar-benar sebagai jawaban untuk mematahkan tuduhan-tuduhan tentang Kiki Fatmala yang mengatakan bahwa perpindahan dia menjadi Kristen hanyalah supaya menjadi viral dan kembali dilirik oleh industri film di Indonesia. Tetapi kita lihat bahwa dia malah menjadi seorang penginjil yang memenangkan suaminya untuk percaya kepada Tuhan Yesus.